Selamat sore, Ibu Nadia. Ini ada Sore. 25 sukarelawan uji klinis terpapar COVID-19. Dari mana mereka ini terpapar, Bu Nadia? Iya, jadi, uji klinis tahap ketiga itu adalah suatu uji klinis yang dilakukan, kepada relawan. Nah, dalam hal ini tentunya relawan setelah penyuntikan itu akan kembali, ke tempatnya masing-masing ya. Jadi tidak ada misalnya karantina khusus yang diberlakukan kepada relawan ini. Sehingga tentunya, pada saat kembali ke kegiatannya masing-masing, akan sangat tergantung dengan, kondisi maupun, keadaan pada waktu, melakukan aktivitas tersebut. Sehingga resiko untuk, terpapar COVID-19 itu masih memungkinkan terjadi kepada para seluruh relawan, baik yang mendapatkan vaksin maupun yang hanya mendapatkan placebo, seperti itu. Baik, Ibu Nadia, sebenarnya adakah persyaratan atau seperti apa prosedur aktivitas relawan yang sedang dalam tahapan uji klinis? Iya. Jadi, sebenarnya ini, untuk mengukur, berapa, efikasi daripada vaksin tersebut ya. Jadi justru memang ini adalah suatu yang melihat, berapa besar resiko penularan COVID-19 itu bisa dicegah oleh vaksin. Nah, kita sudah melihat bahwa kalau yang tidak divaksin itu hampir, seluruhnya, terinfeksi COVID-19. Tetapi kalau yang, mendapatkan vaksin itu, hanya 65%-nya itu tidak terinfeksi, hanya 35% saja dari, angka tersebut yang terinfeksi COVID-19. Ya, Ibu Nadia tadi sempat menyinggung soal efikasi vaksin Sinovac ini. Artinya apakah kasus ini sebenarnya mempengaruhi efikasi vaksin Sinovac, Bu Nadia? Ya, jadi ini adalah sebenarnya salah satu bagian dari, perhitungan untuk efikasi ya. Jadi, kita melihat berapa besar resiko, penularan itu bisa diturunkan oleh sebuah vaksin. Nah, dalam hal ini vaksin Sinovac ini memberikan, penurunan resiko kita untuk tidak, menjadi sakit COVID-19 itu sebesar 65%. Tapi kita juga sudah melihat tadi disampaikan dari yang sakit itu yang kemudian menjadi sakit berat ataupun berakhir kematian itu tidak ada. Jadi memang sudah sesuai dengan fungsi vaksin, bahwa vaksin ini melindungi diri kita kalau kita tertular, COVID-19 ini kita bisa menjadi tidak sakit, ataupun kalau misalnya sampai sakit, kita tidak, sampai sakit yang berat atau berakhir kepada kematian. Jadi hanya sakit yang sifatnya ringan saja. Artinya setelah divaksin tidak akan sakit berat, tapi masih ada kemungkinan orang yang setelah mendapatkan vaksin ini bisa terpapar kembali, begitu, Ibu Nadia, benar? Betul, betul. Karena ini ada beberapa faktor, misalnya angka penularan, COVID yang masih tinggi di dalam masyarakat. Jadi untuk itulah memang setelah vaksinasi kita masih meminta agar masyarakat tidak kendor melaksanakan, protokol kesehatan. Karena, 3M itu adalah satu-satunya cara untuk mencegah kita tertular. Nah, kalau kita sudah tertular, maka sudah ada vaksin nih yang siap melawan virus tersebut sehingga kita tidak menjadi sakit yang, berat ataupun malah bisa juga tidak sakit sama sekali. Selain faktor yang Ibu Nadia sebutkan tadi, faktor usia mungkin mempengaruhi tidak, Bu? Padahal, dalam hal ini tentunya tidak ada ya, karena di dalam uji klinis usia itu menjadi, salah satu, kriteria. Kemudian juga keadaan penyakit penyerta juga itu ada di dalam kriteria, dalam uji klinis tahap 3. Jadi, hampir dipastikan sebenarnya relawan-relawan ini memang, memiliki kondisi yang memang sudah dipersyaratkan untuk bisa menerima vaksin. Setelah seseorang disuntik vaksin, vaksin yang sudah berada di dalam tubuh kita ini sebenarnya bisa bertahan berapa lama, Ibu Nadia? Iya, nah itu sampai saat ini kita masih terus-menerus, melihat ya perkembangannya. Karena, belum didapatkan cukup data terkait bagaimana mengevaluasi apakah vaksin ini bisa bertahan lebih dari 6 bulan atau 1 tahun, seperti itu. Baik, Ibu Nadia, relawan yang terpapar ini penanganannya sekarang seperti apa? Bagaimana kondisi mereka saat ini? Iya, sebagian besar sebenarnya relawan ini sudah sembuh ya, sudah tidak ada gejala COVID, sama sekali, dan karena sebagian besar hanya gejala ringan dan ini dilakukan, isolasi kemarin sempat dilakukan dari informasi dari tim Unpad, sebagian besar ini adalah, dilakukan isolasi, di Rumah Sakit Hasan Sadikin ya, seperti itu.
Tapi akhirnya setelah mereka usai terpapar, sudah dinyatakan sembuh, masih melanjutkan tahapan uji klinis, Bu Nadia? Iya, masih terus. Terakhir, Ibu Nadia, penerima uji klinis ini boleh tidak Bu Nadia divaksin? Sampai yang sudah mendapatkan vaksinasi, ini saat ini belum jadi prioritas ya, karena kita akan melihat kembali kadar antibodinya, apakah terjadi penurunan atau tidak. Tetapi yang mendapatkan placebo ya, yang artinya bukan mendapatkan vaksin sebenar-benarnya, itu akan mendapatkan vaksin tentunya. Berapa lama ini prosesnya? Karena mereka adalah sebagian besar adalah ada yang termasuk dengan masyarakat dan sebagian besar lagi adalah pemberi pelayanan publik, maka mereka akan mengikuti tahapan daripada prioritas pemberian vaksin ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Nadia sudah bergabung bersama kami di Update Corona. Salam sehat selalu, selamat sore Bu Nadia.